yang termulia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi, beserta segenap pengurus staf dan jajarannya, para jamaah sholat zuhur Masjid Agung Al-Barkah yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa karuniakan sehat panjang umur dan senantiasa dalam naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentunya bersyukur kita kepada Allah, karena mungkin selama ini tiada pernah kita renungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan siang ini masih karuniakan kita sehat panjang umur. Insya Allah, Allah karuniakan sehat panjang umur sampai dengan Allah pertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya berbicara umur akan sampai pada satu titik batas umur itu sendiri, yaitu kematian. Dan berbicara tentang masalah kematian tentunya tidak berbicara siapa yang sehat dan siapa yang sakit, siapa yang tua dan siapa yang muda, siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Berbicara kematian adalah berbicara takdir kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di minggu akhir menjelang datangnya bulan suci Ramadan, tentunya pantas bagi kita untuk kita jadikan sebagai bahan perenungan sesuai dengan nasihat dari Imam Nawawi yang termaktub dalam kitabnya Nasaihul Ibad bab ke-33, di mana Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad beliau mengingatkan kepada kita, yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhubatin, bahwa siapapun anak Adam maka ia tidak akan mampu menghindarkan diri dari yang namanya 4 renggutan. Apa itu renggutan? Renggutan yang dimaksud adalah sesuatu yang harus diambil paksa, dan siapapun kita tidak akan mampu menghindarkan diri ketika sudah diambil paksa. Kita hanya menyerah dan pasrah pada saat itu. Apa 4 renggutan itu? Yang pertama adalah yantahibul malakul maut, renggutan oleh malaikat maut. Apa yang direnggut? Ruhahu, ruhnya. Di mana, dalam kondisi apa, dan di situasi yang bagaimana. Ketika Allah sudah perintahkan malaikat maut, maka selesai sudah cerita dan kisah perjalanan hidup manusia. Makanya ada orang yang meninggal dalam keadaan baik dan juga ada orang yang meninggal dalam keadaan buruk. Karena memang pada saat itu sudah selesai cerita hidup manusia. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, ada Pak? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada orang yang meninggal ketika baca Al-Quran, ada. Ada orang yang meninggal ketika dalam keadaan yang baik, tapi ada juga orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Sholat meninggal ada, baca Al-Quran meninggal ada. Ya, kalau meninggal ketika ceramah jarang nggak ya? Jarang. Ya ada tapi jarang lah. Jangan nakut-nakutin Bang. Ya. Tapi
Harapannya adalah, ya Allah, semoga Allah berkehendak seandainya Allah harus panggil kita, panggil dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Kemudian rembutan yang kedua, yantahibul warasatu, apa yang diambil paksa oleh ahli waris kita. Harta yang dulu kita boleh berjuangkan, kita boleh kumpulkan ketika hidup di dunia, tapi nggak mau harta yang kita kumpulkan, dunia yang kita miliki sekarang akan diambil paksa oleh ahli waris kita. Kalau seandainya ahli waris kita itu adalah golongan orang-orang yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah apapun yang diwariskan oleh kita akan menjadi sarana yang baik supaya anak itu selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Tapi bagaimana seandainya anak kita dasar agamanya tidak, bahkan memaknai nilai daripada berbakti kepada kedua orang tua pun mereka tidak memahami, apa justru apa yang kita berikan kepada anak-anak kita justru malah menjadi mudarat buat mereka dan mudarat buat kita. Makanya Pak, punten, selagi Allah masih buka pintu-pintu kebaikan buat kita, maka pintu-pintu itu atau kesempatan buat kita untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan di dunia cepat atau lambat pasti akan selesai ceritanya, Pak. Tapi kalau tabungan di akhirat, maka sekecil apapun Allah adalah zat yang maha adil. Sekecil apapun Allah akan tunjukkan dan akan balas kebaikan itu kepada kita. Sampai ada cerita begini, Pak, punten hampura, mohon maaf kalau waktunya masih sisa 10 menit. Ada cerita begini, Pak, ada suami yang mati-matian ngumpulin harta, Pak, sampai pintu-pintu kebaikan yang Allah buka mereka coba berusaha cari alasan. Ketika masjid ngadain kegiatan keagamaan, aduh maaf ya saya belum ada. Lingkungan ngadain kegiatan, maaf ya gitu. Anak yatim menangis pura-pura nggak dengar, Pak, seolah-olah nggak butuh dengan pintu-pintu kebaikan itu. Ternyata benar, Pak, Allah kuasakan, Allah hasilkan. Nabung 5 tahun kumpul 500 juta, Pak. Ternyata 500 juta yang dikumpulin belum menikmati, Allah panggil dia. Nyesek, Pak. Terus 500 juta ini siapa yang mau ngambil nanti? Siapa yang warisi? Apa-apa kalau bapak-bapak aman saya, kalau ada ini ada. Coba, kita masing-masing punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah, betul Pak? Tabungan yang hakiki adalah tabungan akhirat. Tabungan di dunia cepat atau lambat akan selesai ceritanya. Iya, kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang bakti pada orang tua. Kalau enggak, tetap di dunia kewajiban kita untuk membahagiakan mereka. Itu kewajiban kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang tahibud, diambil paksa oleh binatang tanah. Apa yang diambil paksa? Jismahu, jisim kita, badan kita, Pak. Kalau
Kalau mungkin hidup di dunia dulu kita geli, ya kan, mau ulet, mau belatung, geli. Di kuburan nggak ada. Fil qabri, ketika ada dalam kubur selesai ceritanya, Pak. Nggak ada yang kita gelikan sama sekali. Habis badan kita jadi hak-hak mereka. Nah, yang keempat yang nggak kalah penting, Pak, yang tahibul khusoma, diambil paksa. Dari siapa? Khusoma itu adalah orang-orang yang nanti akan memusuhi kita karena dulu ketika kita hidup di dunia sering berbuat zalim kepada manusia. Yang ketika dulu kita hidup di dunia, teman-teman, mohon maaf, tanpa sadar lisan kita, tingkah laku kita membuat sakit hati orang lain. Atau mungkin dulu ketika di dunia kita sempat punya utang, kita pura-pura lupa, Pak. Memang teman kita, sahabat kita nggak nagih, Pak. Karena kalau nagih nggak enak, nagih malu, nagih takut. Tapi besok di akhirat selesai cerita, nggak ada istilah malu, nggak ada istilah takut. Dihitung semua sama Allah, Pak. Apa yang direnggut? Amalahu, amal kita selesai. Punya hutang nggak dibayar, bayar pakai amal. Berbuat zalim, sakit hati, maaf. Kalau seandainya badan yang sakit tertusuk duri, insya Allah satu hari sembuh, Pak. Yang penting obatnya cocok. Tapi kalau hati yang sudah disakiti karena lisan kita, maka butuh waktu lama untuk mengobati. Dan ketika dosa kita di hadapan Allah sebesar apapun, Allah zat yang maha ghafur. Tapi kalau sekecil apapun dosa kita kepada sesama manusia, Pak, Allah nggak mau ikut campur. Ini adalah tanggung jawab pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis amal kita, Pak. Dulu orang yang kita sakitin, utang nggak dibayar terus. Kemudian ada lagi ternyata yang nagih, Pak. Sedangkan amal kita udah selesai. Kemudian apa yang terjadi? Amal kita udah habis, Pak. Ada yang nagih lagi. Kata Imam Nawawi, wa mahilla alaihi dhanbuhu, maka dosa-dosa orang yang kita sakiti, dosa-dosa orang yang kita zolimi itu ditimpahkan kembali kepada kita. Jadi amal habis, kemudian dosa-dosa orang itu ditimpahkan kembali kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka selagi Allah masih karuniakan umur sehat, mari kita manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah di hari Senin ini, semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah masih terus berikan kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki diri kita, yang bisa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Mungkin itu sedikit ya kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk jamaah sekalian. Lebih kurang mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.